Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pijay. NIM saya 519012005. Jurusan Ilmu Komputer. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul hipotesis. Oke, langsung saja. Pengertian hipotesis. Hipotesis adalah suatu proses dari pendugaan parameter dalam populasi yang membawa kita pada perumusan segugus kaidah yang dapat membawa kita pada suatu keputusan akhir, yaitu menolak atau menerima pernyataan tersebut. Contohnya, yang pertama, seorang peneliti masalah kedokteran diminta untuk memutuskan berdasarkan bukti-bukti hasil percobaan, apakah suatu vaksin baru lebih baik daripada yang sekarang beredar di pasaran. Kemudian contoh yang kedua, berdasarkan data, apakah ada perbedaan ketelitian antara dua jenis alat ukur. Yang ketiga, seorang ahli sosiologi ingin mengumpulkan data yang kemungkinannya ia menyimpulkan apakah jenis darah dan warna seseorang ada hubungannya atau tidak. Selanjutnya, pengertian hipotesis statistika. Hipotesis statistika adalah suatu proses untuk menentukan apakah dugaan tentang nilai parameter atau karakteristik populasi didukung kuat oleh data sampel atau tidak. Alur dalam pengujian hipotesis, yaitu data atau kuantitatif, kemudian hipotesis pengujian, kemudian decision rule, kemudian keputusan, dan yang terakhir kesimpulan. Dalam statistika dikenal dua macam hipotesis. Yang pertama, hipotesis nol atau disimbolkan H0, berupa suatu pernyataan tidak adanya perbedaan karakteristik atau parameter populasi, sesuai ditandai dengan tanda sama dengan. Yang kedua, hipotesis alternatif atau disimbolkan H1, berupa suatu pernyataan yang bertentangan dengan H0. Ingat, yang diuji dalam hipotesis adalah parameter, maka notasi yang digunakan dalam hipotesis statistika adalah parameter untuk nilai tengah, untuk simpangan baku, dan untuk proporsi. Contohnya, suatu obat baru lebih baik dari obat yang selama ini digunakan jika persentase orang yang sembuh setelah meminum obat baru ini lebih dari 60%. Dalam permasalahan ini, maka dapat dibentuk hipotesis statistik sebagai berikut. H0 sama dengan H0 dibagi proporsi sama dengan 0,6 atau obat baru tidak lebih baik. Kemudian H1 dibagi proporsi lebih besar 0,6 obat baru lebih baik. Terdapat dua tipe hipotesis. Yang pertama, hipotesis satu arah atau hipotesis satu sisi. Jika hipotesis alternatif menunjukkan tanda lebih besar atau tanda lebih kecil, hal ini dikarenakan si peneliti atau si perancang hipotesis menginginkan suatu perubahan satu arah, misalnya apakah meningkat, apakah terjadi penurunan, dan sebagainya. Contoh, sebuah perusahaan rokok menyatakan bahwa kadar nikotin rata-rata rokok yang diproduksinya tidak melebihi 2,5 mg. Dalam kurung, tidak melebihi berarti kurang dari, berarti satu arah saja. Atau hipotesis 1 atau H1 dibagi untuk nilai tengah ya, lebih kecil dari 2,5. Adapun contoh lainnya, yang pertama, banyaknya staf dosen di suatu PT yang menyumbangkan dalam suatu acara pengumpulan dana sosial tidak lebih dari 20%. Hipotesisnya seperti ini. H0 dibagi nilai tengah sama dengan 20%. Kemudian H1 dibagi nilai tengah lebih kecil dari 20%. Kemudian contoh soal yang kedua. Secara rata-rata anak-anak di St. Louis berangkat dari rumah ke sekolah menempuh jarak tidak lebih dari 6,2 km. Hipotesisnya seperti di bawah.
H0 dibagi nilai tengah sama dengan 6,2 km. Kemudian H1-nya dibagi nilai tengah lebih kecil dari 6,2 km. Kemudian contoh soal yang ketiga. Di tahun mendatang sekurang-kurangnya 70% dari mobil baru termasuk dalam kategori kompak dan subkompak. Hipotesisnya sebagai berikut. H0 dibagi nilai tengah sama dengan 70%. Kemudian H1 dibagi nilai tengah lebih besar dari 70%. Selanjutnya contoh soal yang keempat. Di restoran X, rata-rata stik yang dihidangkan sekurang-kurangnya 340 gram. Hipotesisnya sebagai berikut. H0 dibagi proporsi sama dengan 340 gram. Kemudian hipotesis 1 atau H1 dibagi proporsi lebih besar dari 340 gram. Selanjutnya yang hipotesis dua arah atau hipotesis dua sisi. Jika hipotesis alternatif menunjukkan tanda tidak sama dengan, misalkan H0 dibagi nilai tengah sama dengan 20, lawan H1 dibagi nilai tengah tidak sama dengan 20. Ini berarti hipotesis alternatifnya memiliki dua definisi. H1 dibagi nilai tengah lebih besar 20 dan atau H1 dibagi U lebih kecil dari 20. Hal ini dikarenakan si peneliti menginginkan suatu perbedaan, yaitu apakah berbeda atau tidak. Entah berbeda itu meningkat atau menurun. Kemudian ada contohnya. Sebuah pabrik sereal ingin mengetes unjuk kerja dari mesin pengisinya. Mesin tersebut dirancang untuk mengisi 12 ons setiap boxnya. Karena hanya ingin menguji apakah rata-rata mesin pengisi tersebut dapat mengisi 12 ons setiap boxnya atau tidak. H0 dibagi nilai tengah sama dengan 12 dan H1 dibagi nilai tengah tidak sama dengan 12. Adapun contoh lain, yang pertama rata-rata curah hujan di Danau Toba selama bulan Februari 21,8 cm. Hipotesisnya seperti berikut. H0 dibagi nilai tengah sama dengan 21,8 cm. Kemudian H1 dibagi nilai tengah tidak sama dengan 21,8 cm. Contoh yang kedua, dalam pemilu mendatang proporsi yang memilih calon lama adalah 0,58. Hipotesisnya H0 dibagi proporsi sama dengan 0,58. Kemudian H1 dibagi proporsi tidak sama dengan 0,58. Selanjutnya langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, tentukan hipotesis. Misal H0 dibagi nilai tengah sama dengan C, lawan H1 dibagi nilai tengah tidak sama dengan C, uji dua sisi. Atau H0 dibagi nilai tengah sama dengan C, lawan H1 bagi nilai tengah lebih besar dari C, uji satu sisi. Itu hipotesis uji dua sisi dan uji satu sisi. Kemudian yang kedua, tentukan tingkat signifikasi A. Biasanya kalau tidak diketahui, maka hal yang biasa digunakan adalah tingkat kesalahan A sebesar 5%. Yang ketiga, statistik uji. Yang keempat, daerah kritik atau daerah kritis, maksudnya H0 ditentukan bila dan H0 ditolak bila. Yang kelima, keputusan H0 diterima atau ditolak. Yang terakhir, kesimpulan. Selanjutnya kita beranjak ke halaman berikutnya. Di sini ada pengujian hipotesis satu populasi. Seperti ini langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, pengujian nilai tengah untuk ragam diketahui. Statistik uji set. Rumusnya seperti ini. Kemudian untuk hipotesis satu sisi,
Rumusnya seperti ini. Berikutnya untuk hipotesis dua sisi seperti ini. Dan ada contoh soalnya. Suatu perusahaan alat-alat olahraga telah mengembangkan teknik baru dalam pembuatan produknya dan mengklaim bahwa daya tahan atau kekuatannya mampu menampung berat seberat 15 kilo dengan simpangan baku 0,5 kg. Jika diambil 50 alat olahraga tersebut dan setelah diuji diperoleh bahwa nilai tengah sama dengan 9,5 kg sesuai pernyataan yang dibuat perusahaan tersebut, gunakan taraf nyata 0,01. Jawabannya seperti berikut ini. Ya, selanjutnya kita beralih ke pengujian nilai tengah untuk ragam tidak diketahui. Statistik uji T, rumusnya seperti berikut. Kemudian ada contoh soalnya. Seorang peneliti ingin melakukan suatu penelitian mengenai rata-rata tinggi badan siswa di sebuah sekolah menengah atas. Untuk itu dilakukan suatu penelitian terhadap 10 siswa yang mengikuti kegiatan tersebut. Maka data-datanya ada di dalam tabel. Kemudian ujilah hipotesisnya. Yang A. Apakah tinggi badan siswa tersebut adalah 160 cm? B. Apakah tinggi badan siswa tersebut di atas 160 cm? C. Apakah tinggi badan siswa tersebut di bawah 160 cm? Jawabannya seperti di bawah ini. Kemudian ada pengujian untuk proporsi. Hipotesisnya H0 dibagi proporsi sama dengan C lawan H1 dibagi P lebih besar C atau satu sisi hipotesisnya. Kemudian statistik uji set. Rumusnya seperti berikut. Metode daerah penerimaan maupun penolakan H0 sama dengan pengujian hipotesis nilai-nilai tengah untuk ragam diketahui. Selanjutnya ada contoh soalnya. Seorang arsitektur menyatakan bahwa di 80% rumah-rumah yang baru dibangun di kota Moskow dipasang suatu alat pemompa udara panas. Ingin diuji pernyataan tersebut di atas dengan dilakukan suatu penelitian. Diperoleh 10 rumah baru yang diambil secara acak. Terdapat 5 rumah yang menggunakan pompa udara panas. Gunakan taraf nyata 0,1 maksudnya. Jawabannya seperti ini. Oke, selanjutnya pengujian untuk ragam. Hipotesisnya seperti ini. Dan juga statistik ujinya seperti ini. Selanjutnya ada contoh soalnya. Sebuah perusahaan mesin air mengatakan bahwa umur mesin air yang diproduksinya mempunyai simpangan baku 0,6 tahun. Bila suatu contoh acak 3 mesin air menghasilkan simpangan baku atau S sama dengan 0,9 tahun. Apakah menurut Anda simpangan baku tersebut lebih besar dari 0,6 tahun? Gunakan taraf nyata 0,5. Jawabannya seperti di bawah ini. Selanjutnya kita beralih ke pengujian hipotesis dua populasi. Misalkan kita tertarik untuk membandingkan efisiensi dua mesin A dan mesin B, mana yang lebih baik? Atau kita tertarik untuk membandingkan potensi tanaman pada varietas A dan varietas B. Apakah terdapat perbedaan hasil panen varietas A dan B? Maka hipotesis yang akan diuji adalah hipotesis 0 dibagi nilai tengah A dibagi nilai tengah B. Tidak terdapat perbedaan pada kedua varietas tersebut. Kemudian hipotesis 1 dibagi nilai tengah A tidak sama dengan nilai tengah B. Terdapat perbedaan pada kedua varietas tersebut. Atau kita ingin menguji apakah varietas A lebih baik daripada varietas B, maka hipotesisnya H0 dibagi nilai tengah A sama dengan nilai tengah B versus atau lawan H1 dibagi nilai tengah A lebih kecil nilai tengah B. Kemudian pengujian dua populasi untuk ragam pop diketahui. Statistik ujinya seperti di bawah ini. Oke, selanjutnya ke halaman berikut. Contoh soalnya, bahan yang telah diprogramkan pada akhir semester murid kedua kelas itu diberikan ujian yang sama.
Kelas pertama mencapai nilai rata-rata 58 dengan simpangan baku 4, sedangkan sebuah pelajaran matematika diberikan pada 12 siswa dengan metode pengajaran yang biasa. Kelas lain yang terdiri dari 10 siswa diberikan pelajaran yang sama tetapi dengan metode yang menggunakan bahan yang terprogramkan, memperoleh nilai rata-rata 81 dengan simpangan baku 5. Dengan taraf signifikasi 0,1, ujilah hipotesis bahwa tidak ada perbedaan antara kedua metode pengajaran. Asumsikan bahwa kedua populasi berdistribusi normal dengan varians yang sama. Langkah-langkah menjawab soal di atas adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya pengujian dua populasi untuk ragam pop tidak diketahui. Sama seperti uji satu populasi, jika ragam tidak diketahui, statistik ujian digunakan adalah statistik T. Bila ragam populasi untuk kedua populasi tersebut tidak diketahui, kita harus menyelidiki contoh A dari populasi A dan contoh B dari populasi B. Apakah populasi tersebut berpasangan atau tidak? Pertama, jika contoh A yang diambil bebas terhadap contoh B, artinya kita mengambil secara acak contoh A berukuran NA dan kita juga mengambil contoh B secara acak berukuran NB. Jenis pengujian ini dinamakan uji T tidak berpasangan. Yang kedua, jika pada setiap pengukuran contoh A dan B diambil secara berpasangan, dengan demikian ukuran untuk contoh A dan B adalah sama, yaitu katakanlah N. Jenis pengujian ini dinamakan uji T berpasangan. Contoh soalnya, ketika menguji kesamaan dua nilai rata-rata populasi dalam contoh dua populasi, kita mengasumsikan varians kedua populasinya sama tetapi nilainya tidak diketahui. Cukuplah beralasan asumsi yang kita buat ini. Gunakan taraf signifikasi 0,1. Langkah-langkah menjawab soal di atas adalah sebagai berikut. Selanjutnya, uji T berpasangan. Dua sampel yang diamati secara berpasangan, artinya dalam setiap pengukuran yang diukur adalah pasangan A dan B. Karena pengamatannya secara berpasangan, maka dalam setiap pengamatan XA dan XB tidak lagi bebas sesamanya, meski bebas antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lain. Sebagai contoh, XA dan XB masing-masing kadar auksin ruas pertama dan kedua dari pucuk burung tanaman T, atau XA dan B berturut-turut kadar vitamin C bagian ujung dan pangkal dari sebuah buah mangga, atau lebih ekstrim lagi yaitu detak jantung seseorang pada saat biasa dan pada saat dekat dengan belahan jiwa. Metode uji T berpasangan ini adalah sama dengan pengujian hipotesis satu populasi, yaitu data selisih dari kedua populasi tersebut. Maka rumusnya seperti di bawah ini. Kemudian ada contoh soalnya. Keefektifan dari suatu bimbingan belajar dalam menghadapi suatu tes dinilai berdasarkan perbandingan antara nilai yang diperoleh siswa sebelum dan setelah melaksanakan kursus. Nilai tersebut diperoleh dari 10 siswa yang mengikuti bimbel tes persiapan masuk. Apakah terdapat cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa bimbel efektif dalam meningkatkan skor atau nilai ujian? Uji pada taraf nyata 0,05. Tentukan selang kepercayaan 9,5% untuk perbedaan rata-rata antara sebelum dan setelah mengikuti bimbel. Maka tabelnya seperti berikut beserta jawabannya. Kemudian kita beralih ke uji T tidak berpasangan. Terdapat permasalahan dalam uji T tidak berpasangan, yaitu apakah dua populasi tersebut berasal dari ragam yang sama atau tidak. Untuk itu kita harus mengujinya apakah 2A sama dengan 2B atau tidak. Hipotesis untuk menguji hal itu adalah sebagai berikut. Kemudian untuk ragam populasi yang sama, karena kedua ragam sama maka ragamnya dapat digabung. Rumusnya seperti di bawah ini. Statistik ujinya juga seperti ini. Selanjutnya untuk ragam populasi tidak sama. Karena kedua ragam tidak sama, maka kita tidak dapat menggabungkan kedua ragam populasi tersebut. Maka rumusnya seperti ini. Adapun contoh soalnya, kemampuan mahasiswa dari jalur PSB dan PSMB akan diperbandingkan dalam hal kemampuan mereka terhadap mata kuliah statistika. Pada masing-masing kelompok diambil secara acak 14 mahasiswa dari PSB, dinamakan kelompok A, dan 18 mahasiswa dari SPMB,
dinamakan kelompok B. Dari data yang diperoleh setelah dilakukan perhitungan, ternyata bahwa XA sama dengan 68,5, XB sama dengan 66,0, dan S2A sama dengan 110,65 dan S2B sama dengan 188,59 dengan tingkat kesalahan 5%. Ingin ditentukan apakah kemampuan kedua kelompok tersebut sama atau tidak. Jawabannya sebagai berikut. Oke, yang terakhir pengujian dua proporsi. Misalkan pada dua populasi A berukuran N dengan karakteristik X sebanyak NX dan populasi B yang berukuran N dengan karakteristik X sebanyak MX. Dari contoh berukuran N dan M yang diambil secara acak dari populasi pertama dan kedua berturut-turut, ternyata dengan karakteristik X sebanyak NX dan MX. Pendugaan proporsi untuk kedua populasi tersebut adalah sebagai berikut. Adapun contoh soalnya, suatu pemungutan suara hendak dilakukan di antara penduduk suatu kota dan sekitarnya untuk mengetahui pendapat mereka mengenai rencana pendirian sebuah gedung pertemuan serbaguna. Lokasi gedung yang akan dibangun itu di dalam kota, sehingga para penduduk yang tinggal di sekitar merasa bahwa rencana itu akan lolos karena besarnya proporsi penduduk kota yang menyetujuinya. Untuk mengetahui apakah ada selisih yang nyata antara proporsi penduduk kota dan penduduk sekitar kota itu yang menyetujui rencana tersebut, diambil suatu sampel acak. Bila ternyata 120 di antara 200 penduduk kota dan 240 di antara 500 penduduk sekitar kota yang menyetujui rencana tersebut, apakah Anda setuju bila dikatakan bahwa proporsi penduduk kota yang menyetujui rencana tersebut lebih tinggi daripada proporsi penduduk sekitar kota yang menyetujui rencana tersebut? Gunakan taraf signifikasi 0,025. Langkah-langkah menjawab soal di atas adalah sebagai berikut. Seperti ini langkah-langkahnya. Dan sekian dari saya. Mohon maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, memang masih banyak kekurangan dan saya juga masih dalam tahap belajar. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.